Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Absari. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Manajemen Universitas Pamulang. Di video ini saya akan membahas tentang anggaran dan ingin mewawancarai beberapa narasumber. Sebelumnya, apa sih itu anggaran? Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari pembuatan anggaran adalah untuk sebagai pedoman kerja, alat koordinasi kerja, dan pengawasan. Nah, di sini saya akan membahas 3 perencanaan perincian anggaran, antara lain anggaran pribadi, anggaran keluarga, dan anggaran perusahaan. Yang pertama adalah anggaran pribadi. Sebagai contoh, saya akan menceritakan perincian anggaran pribadi saya. Saat saya mendapatkan gaji, hal yang pertama saya lakukan adalah membuat pos dan list apa saja yang dibutuhkan dalam periode ini atau dalam bulan ini. Biasanya saya akan menyisihkan 50% gaji saya untuk kebutuhan seperti makan, transportasi, dan uang kuota. 25% gaji saya untuk menabung dan berinvestasi, 10% untuk uang kuliah, dan 15% untuk keinginan seperti membeli tas, sepatu, ataupun liburan. Dan sisanya saya gunakan untuk hal lainnya seperti ada hal yang mendesak ataupun hal yang tidak diduga sebelumnya. Hal ini cukup efektif untuk saya karena saya dapat mengatur keuangan saya dengan disiplin dan jarang sekali terjadi over budget. Terima kasih. Saat ini saya sedang bersama Ibu Sika, wanita karir yang sudah berumah tangga ya Bu. Saya mau tanya nih, gimana sih cara Ibu mengelola anggaran rumah tangga? Kami sudah punya posnya masing-masing. Biasanya kami setelah pendapatan kami terima, kami langsung buat saving 20%, kemudian belanja bulanan 50%, kebutuhan anak termasuk sekolah 15%, asuransi 5%, dan biaya dadakan 10%. Untuk kebutuhan itu Ibu termasuk apa aja ya Ibu? Kebutuhan belanja yang 50% itu Ya. Itu untuk belanja kami selama 1 bulan, misalnya keperluan dapur, keperluan anak-anak, keperluan kami, kemudian untuk transportasi, biaya perawatan transportasi kendaraan kami, kurang lebih seperti itu. Tadi kan Ibu nyebutin saving ya Ibu, kurang lebihnya 20%. Itu untuk apa ya Ibu? Apakah untuk menabung, investasi, atau dana pensiun? Itu pure untuk saving, karena asuransi kami sudah dapatkan masing-masing dari kantor kami. Kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit Ibu, atau misalkan ada liburan kayak hari raya Natal, hari raya besar, itu Ibu pakai dari pos yang mana ya kira-kira? Biasanya kami ambil dari biaya dadakan yang itu, atau bisa juga dari yang belanja tadi yang 50%, kami dari situ. Terus Ibu pernah nggak mengalami over budget nih Ibu? Cara Ibu mengatasinya itu seperti apa ya? Over budget nggak selalu setiap bulan over budget. Malah kami lebih sering di biaya dadakan itu kami saving kembali gitu. Kalau untuk sekarang ada rencana untuk investasi atau yang lain? Lainnya? Belum ada rencana karena kami masih hitung-hitung lagi. Takutnya ada keperluan mendadak yang melebihi dari budget biaya dadakan kami. Jadi untuk sampai saat ini sih kami sepakat untuk saving saja, tidak ada investasi dan lain-lain. Dari semua ini Bu, dari pencatatan ini apakah lumayan efektif untuk
merencanakan atau mengelola keuangan rumah tangga ibu? Cukup efektif karena sudah terpos masing-masing. Jadi kami komitmen untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan yang kami buat pos-posnya, seperti itu. Oh, berarti sudah bagus ya ibu, sudah semuanya Ya, sudah. alhamdulillah. Oke ibu, terima kasih. Sama-sama. Halo Zihan, apa kabar? Halo Lutfia, alhamdulillah baik. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah, kabar aku baik juga. Zih, aku kan lagi ada tugas tentang anggaran perusahaan nih. Dan kamu lagi merintis usaha online kan? Di bidang makanan ringan atau snack. Nah, aku boleh nanya nggak tentang perincian anggaran perusahaan kamu? Boleh. Jadi aku itu kalau satu kali produksi buat 90 bungkus kerupuk selang. Bahan baku yang aku gunain itu 10 kg kerupuk bawang, 5 liter minyak goreng, 250 gram daun jeruk, 2 buah cabai bubuk ukuran 400 gram, 1 bungkus penyedap rasa ukuran 500 gram. Untuk kemasannya, aku pakai bungkus plastik pouch dan stiker. Satu plastik pouch itu isinya 50 plastik. Aku biasanya beli 2. Dan untuk stikernya itu harganya kurang lebih 500 perak per lembar. Itu untuk bahan baku aja dan kemasan ya. Kalau untuk biaya tenaga kerja atau BOP-nya, kamu gimana perinciannya? Untuk PTKL, aku ngambil 40% dari biaya bahan baku, dan untuk BOP aku ngambil 75% dari biaya bahan baku, seperti biaya bahan bakar, produk gagal, dan biaya tak terduga. Kalau untuk efektivitasnya bagus gak sih di toko online kamu ini? Alhamdulillah, buat efektivitasnya bagus. Tapi kamu pernah mengalami over budget atau mengalami kerugian nggak karena perincian yang kurang matang? Dan gimana cara kamu mengatasinya kalau itu memang terjadi? Alhamdulillah kalau berbudget nggak pernah, tapi aku tuh pernah jual pakai sistem pre-order. Di situ aku udah nyiapin pesanannya, tapi orangnya tuh pergi gitu aja. Tapi aku tetap dapat laba, tapi nggak di waktu yang tepat gitu. Jadi aku harus, yang tadinya harus aku dapat labanya tuh tepat waktu, karena dianya pergi gitu aja, jadinya aku harus ngejualin lagi, jadi makan waktu lagi. Kamu ada tips gak sih buat ngelola budgeting di bisnis yang baru dibangun nih, atau masih masa pertumbuhan? Aku sebenarnya masih masa pertumbuhan ya, tapi kalau untuk buat nentuin harganya itu kita juga harus melihat pasar kita juga. Kalau aku tuh ngambil harga yang terjangkau karena pasar aku tuh rata-rata pelajar dan punya penghasilan. Makasih ya Zi udah bagi-bagi ilmunya. Ya, Semoga ilmu lagi bagi yang menonton atau bagi kita juga ya. Makasih Zihan atas wawancaranya. ya, sama-sama.